Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam, syahral mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan tentunya semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa di siang hari ini kita sudah masuki di hari ke-9 di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Saat hitungan puasa kita sudah memasuki di hari yang ke-9, tentu ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran yang amat sangat berharga di bulan suci yang mulia ini. Paling tidak, jadikanlah bulan suci Ramadan ini yang ketika sudah memasuki di hitungan yang ke-9 untuk dijadikan sebagai bulan yang bisa menghasilkan sebuah penawar hati, pembersih hati, karena keberadaan gerak manusia, baik dan tidaknya, bisa dilihat dari sejauh mana kebaikan keberadaan hatinya. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam diri manusia, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Fa idza saluhat salhati a'dha'u kulluh wa idza fasadat fasatil a'dha'u kulluh. Bila mana segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh gerak organ tubuhnya dari atas sampai bawah. Langkah kakinya, gerak tangannya, ucap lisannya, pandangan matanya, dan termasuk pendengarannya. Akan tetapi bila mana segumpal darah itu tidak baik, kotor, maka tentu seluruh gerak organ tubuh akan menjadi tidak baik pula. Oleh karena itu sangat tepat di bulan yang mulia ini ketika sudah masuk di hari yang ke-9, jadikan hari-hari di suci Ramadan, baik ibadah saumnya, ibadah sunnah tarawihnya, kajian-kajian kultumnya, kuliah subuhnya, waktu makan sahurnya, dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya untuk jadikan sebagai obat hati. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Syifa'ul qalbi hamsyatu asya'a." Obatnya hati, penawarnya hati itu ada 5. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah qiyamul lail, salat di waktu malam. Dan yang ketiga, mujalasatul ulama wassalihin, sering berkumpul, duduk-duduk dengan para ulama, dengan orang alim, dan juga termasuk orang-orang soleh. Yang keempat, batnul khali, membiasakan perut dalam keadaan kosong dalam artian berpuasa. Dan yang kelima adalah dzikrul khofi, zikir di waktu sunyi, fi jawfil lail, di penghujung malam. Kelimat obat hati ini, subhanallah, akan kita jumpai di bulan suci Ramadan dengan begitu mudah. Beruntunglah hadirin kaum muslimin, kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia. Paling tidak di bulan yang mulia ini kita akan begitu mudah mendapatkan obat hati. Kita buktikan. Bukankah obat hati yang pertama tilawatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kita diberikan kemudahan dengan adanya tadarus Al-Quran. Sebelum tiba bulan suci Ramadan, kita akan melihat masjid, musolah,
seusai melaksanakan ibadah sholat isya begitu sunyi. Semua lampu dipadamkan. Pintu masjid musola tertutup dan bahkan dalam keadaan terkunci. Akan tetapi berbeda ketika di bulan suci Ramadan. Masjid musola seusai melaksanakan sunnah taraweh, lampunya dalam keadaan terang. Kenapa? Ada media tadarus Al-Quran. Sekelompok jamaah, mungkin bapak-bapaknya, termasuk ibu-ibunya, ada gema tilawah Al-Quran. Kadangkala bapak-bapaknya seusai taraweh dan ibu-ibunya di waktu pagi seusai melaksanakan ibadah sholat subuh atau kuliah subuh. Jika media tadarus ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, walaupun kita mungkin belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, setidaknya kita ikut duduk dengan mereka, menyimak saat Al-Quran dibaca oleh sahabat kita, oleh teman kita, ketahuilah, maka kita sudah mendapatkan obat hati yang pertama. Yang kedua, obat hati qiyamul lail, sholat di waktu malam. Lagi-lagi di bulan suci Ramadan kita diberikan kemudahan. Sebelum Ramadan, kapan kita bisa melaksanakan sholat sunnah di waktu malam? 11 rakaat bagi mereka yang tarawihnya 11. Bahkan ada saudara kita yang sampai 23 sama dengan dilaksanakan sholat tarawih di kota Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi di bulan suci Ramadan kita diberikan kemudahan. Kenapa? Ada sholat sunnah tarawih. Andaikan sholat sunnah tarawih kita jaga dengan baik, kita lakukan setiap malam sekaligus sebagai penyempurna ibadah puasa kita, maka ketahuilah kita akan mendapatkan obat hati yang kedua. Yang ketiga, obat hati mujalasatul ulama wassalikin, sering berkumpulnya dengan para ulama, dengan orang-orang alim dan juga orang-orang saleh. Bukankah di bulan suci Ramadan kita akan banyak menjumpai kumpulan-kumpulan orang saleh saat kita melaksanakan sunnah tarawih berjamaah di musola di masjid. Bahkan kita bisa menyaksikan di awal-awal Ramadan bertumpah ruah. Masjid yang sebelum Ramadan terlihat leluasa, akan tapi di awal Ramadan penuh, bahkan sampai keluar. Ketika itu kita lakukan sholat berjamaah, sunnah tarawih di masjid di musola. Ketahuilah saat langsung kita sudah berkumpul dengan jamaah yang insya Allah mereka adalah orang-orang saleh. Apalagi ketika di Ramadan kita diselingi dengan kultum sebelum sholat sunnah tarawih, atau kuliah subuh seusai melaksanakan sholat subuh, kiai hari ini ganti lagi, secara langsung kita sudah bersilaturahim dan kumpul dengan para pensyayikh. Obat hati yang keempat yaitu adalah batnul hali, mengosongkan perut, aisyam dalam artian berpuasa. Jujur sebelum Ramadan kita untuk mencoba membiasakan mengikuti sunnah Rasul, mengosongkan perut dengan melaksanakan puasa sunnah dalam seminggu 2 hari, Senin dan Kamis, atau mungkin dalam 1 bulan 3 hari yang disebut dengan Yaumul Bid, sulit. Begitu berat tantangannya. Akan tapi di bulan suci Ramadan kita diberikan kemudahan. Saat kita menjalankan ibadah saum, insya Allah kita berpuasa. Tidak hanya sekedar sehari 2 hari, tapi kita akan full 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, obat hati adalah zikir di waktu sunyi, fi zawfil lail, di penghujung malam. Lagi-lagi jamaah, di Ramadan kita diberikan kemudahan. Bagaimana tidak? Sebelum Ramadan kita sulit untuk bangun di sepertiga malam. Nyaris keseringan barangkali di antara kita. Kadangkala kita bangun untuk sholat subuh saat ada subuh baru berkumandang. Itu pun sudah alhamdulillah, kadangkala ada mungkin di antara kita, saudara kita yang melaksanakan sholat subuhnya hampir habis waktu sholat subuh. Tetapi di bulan suci Ramadan kita diuntungkan. Kenapa? Ada waktu makan sahur. Jam 3 kita sudah bangun. Terlambatnya jam 4. Insya Allah manakala seusai makan sahur kita dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sambil menunggu tibanya sholat subuh kita berzikir. Bahkan melantunkan kalimah-kalimah yang amat sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalimah itu tidak segera kita baca di awal saat menjelang berbuka puasa, atau dibaca ketika usai melaksanakan ibadah sunnah tarawitir, tetapi
kita coba kalimat tersebut, zikir tersebut berulang-ulang kali untuk kita baca. Karena itu merupakan zikir yang amat sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita menyadari sekaligus mau untuk mengambil hikmah di balik indahnya bulan suci Ramadan dengan yang 5 hal tadi. Tilawah Al-Quran, ada media tadarus. Qiyamul Lail, ada media salat sunnah tarawih. Mujastul amal solihin, ada media salat tarawihnya kita berjamaah, mendengarkan kulkum, bahkan kuliah subuh. Kemudian batul holinya kita alhamdulillah bisa menjalankan ibadah saum 1 bulan. Kemudian yang nomor kelimanya memanfaatkan waktu sahur dengan sebaik mungkin, walaupun hanya beberapa detik atau menit. Fa insyaallah hati kita akan bersih. Manakala hati kita baik, dalam keadaan bersih, fa insyaallah seluruh organ tubuh kita dalam menggerakkan sebagaimana fungsinya akan ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah